Hai, salam properti. Ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, konsultan properti kesayangan kamu yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, ini adalah kawasan satu-satunya yang ada di Jakarta nih teman-teman, yang masih mempunyai luasan ratusan hektar seperti ini, tepatnya 370 hektar, dan mempunyai konsep kota mandiri. Biasanya rata-rata kalau untuk kota mandiri yang lain kan udah di sekitaran Jakarta ya, udah luarnya DKI Jakarta. Tapi kalau ini bener-bener exactly ada di Jakarta nih teman-teman. Jadi kalau kamu yang sedang mencari hunian 3 lantai di Jakarta dengan cicilan yang affordable dan bisa tanpa DP, harga mulai 2 miliaran aja, ikuti video review ini sampai selesai. Saat ini saya sedang berada di depan rumah contoh dari tipe Beril Klaster Mahakam Jakarta Garden City dengan luas tanah 150 meter dan luas bangunan 122 meter. Ini untuk dimensi lebarnya tuh 7 meter ya teman-teman. Nah, kalau lihat nih dari fasad bagian depan rumahnya, ini mengusung fasad yang modelnya ini modern minimalis dengan konsep tropikal nih teman-teman. Jadi ada warna-warna kayu dan warna-warna seperti bebatuan alam nih dengan konsep-konsep yang minimalis ya masih ya. Jadi warna yang bener-bener dominannya itu warna kayu, coklat, dan warna untuk abu-abu seperti batu-batuan, serta untuk besi minimalisnya ini dengan menggunakan coating warna hitam. Rumah contoh ini tipenya attic hook ya, jadi dia ada sampingnya ini lebihan tanah yang difungsikan sebagai taman. Nah, kalau di bagian fasad depannya kita lihat, saya sekarang ini sedang berada di carportnya. Untuk carportnya ini sendiri ini, kalau kalian punya mobil kecil nih, sekarang kan banyak yang mobil-mobil kecil ya, ini bisa muat 2 mobil. Tapi kalau kalian punya mobilnya agak sedikit besar, ini mungkin muat 1 mobil dan 1 untuk motor nih teman-teman. Nah, bagian atasnya ini kita bisa lihat sudah ada kanopi ya. Jadi kanopinya ini menggunakan besi yang di coating dengan warna hitam, dan di bagian atasnya ini menggunakan polikarbonat nih teman-teman. Nah, untuk bagian bawah ini bisa kita lihat kalau di carportnya ini menggunakan keramik dengan bahan yang kasar ya, warnanya abu-abu tua. Konsepnya ini mirip-mirip dengan batu alam nih teman-teman. Ada motifnya dikit nih, kotak-kotak nih. Jadi nggak cuma itu aja ya. Jadi kotak-kotaknya ini adalah tali air. Jadi misalnya teman-teman lagi nyuci mobil, di sini kan sudah disediakan 1 keran juga nih di bagian depannya. Ini nyuci mobil itu airnya bisa langsung mengalir ke bagian depan rumah. Nah, di bagian kirinya ini juga masih ada sisa lahan untuk taman nih. Jadi kalaupun kalian nggak beli yang tipe sudut, di sini masih ada taman sampingnya ya di bagian depan. Nah, ini adalah rumah yang mengutamakan konsep kesehatan nih. Rumah ini lahir waktu itu setelah adanya pandemi ya teman-teman. Jadi desain untuk rumahnya ini di bagian depan sudah disediakan untuk spot mencuci nih. Jadi di sini ada keran wastafel ya teman-teman. Nah, ini berarti jadi kalau misalnya kalian dari luar mau masuk ke dalam rumah, bisa cuci tangan dulu nih di sini. Lewat sedikit, ini di bagian depan ini ada dinding roster kecil ya, dengan ada space untuk taman kering. Di sini juga untuk tempat duduk-duduk nih, area bersantai terasnya. Jadi bisa aja nih kalian kalau misalnya bawa belanjaan dari luar, mau disanitize dulu, bisa ditaruh di sini dulu nih teman-teman. Di bagian kanan dan kiri daripada pintu utama ini lihat ya, ini ada concrete wall yang di sini nih motifnya menyerupai dari kayu ya teman-teman. Rumah ini untuk pintu utamanya juga sudah dilengkapi dengan smart door lock nih. Jadi kalian bisa menggunakan pin, menggunakan kantung, menggunakan sidik jari, dan kalau misalnya nih lagi habis baterainya, tenang aja, nggak perlu harus didobrak nih. Kalian bisa menggunakan kunci manualnya kok. Nah, enak banget nih, masuk rumahnya udah kerasa ademnya nih. Saya sambil buka kacamata ya teman-teman. Nah, ini kita sampai ke bagian foyer nih. Jadi kalau di sini ruang tamu ataupun ruang keluarganya itu nggak langsung kelihatan ya. Jadi di sebelah sini kiri saya, sebelah daripada pintu utama, ini adalah lokasi dari kamar mandi nih teman-teman, dengan pintu geser ya.
Ini pintu geser, ini ada kamar mandi, di sini udah ada bagian shower, wastafel dan juga toilet duduknya. Untuk dimensi kamar mandi yang ada di lantai 1 ini sekitar 1 meter dikalikan dengan 2,5 meter. Nah, ini semua cukup fungsional ya. Untuk dindingnya sendiri ini sudah dilapisi dengan keramik dengan warna putih bermotif dan juga ada dimensinya juga nih ya, agak timbul dan tenggelam. Modelnya kotak-kotak cantik dengan warna putih semburat yang menggambarkan seperti warna-warna batuan alam marmer nih. Nah, dipadukan dengan warna yang ada di bagian lantainya. Ini keramiknya adalah keramik kasar yang menggunakan warna abu-abu muda dengan motif seperti batuan alam nih teman-teman. Untuk di bagian dindingnya juga ada yang motifnya sama dengan bagian lantainya ini. Nah, kalau di sebelah kanan daripada pintu utama ini adalah satu kamar tidur untuk di lantai 1-nya. Kamar tidur ini bisa dipergunakan untuk tamu ataupun kalian yang tinggal bersama orang tua. Nah, ini udah lengkap nih ya. Ada single bed kayak gini. Di sini ada untuk lemari pakaian dan juga untuk tempat dandan nih teman-teman. Dan sudah dilengkapi juga dengan jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan cahaya udara alami. Nah, kalau misalnya kalian beli tipe sudut seperti ini, di bagian kiri ini ada jendela ya teman-teman, yang benar-benar memaksimalkan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Jadi sinar matahari benar-benar bisa masuk maksimal ke dalam kamar ini. Untuk kamar tidur lantai 1 ini mempunyai dimensi 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Jadi cukup fungsional aja nih teman-teman ya. Ini nanti adalah tangga akses ke lantai 2-nya. Tapi kita mau lihat dulu menuju ke dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Nah, di sebelah kanan saya ini ada akses pintu, dimana kalau kita lihat nih ke bagian kanan, ini adalah taman di dalam rumahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian beli yang tipe sudut, ini nanti langsung terhubung dengan taman samping rumah juga. Tapi kalau misalnya kalian belinya yang tipe badar, ini tetap dapat, ini untuk sirkulasi udaranya nih teman-teman. Jadi nggak pengap nih di dalam rumah. Jadi konsepnya ini unik ya. Sekarang saya memasuki dari ruang tamu yang juga terhubung dengan ruang makan serta dapur bersihnya. Di ruang tamu ini kita lihat udah ada sofa ya, coffee table. Di sini ada spot buat TV dan juga meja TV-nya nih. Nah, di sebelah kiri saya ini udah dilengkapi juga dengan pintu geser ya, yang menuju ke taman samping rumah. Pintu geser ini bisa dibuka tutup, bisa juga untuk sirkulasi udara dan pencahayaan udara alami. Jadi di sini matahari itu benar-benar maksimal banget nih teman-teman. Jadi benar-benar rumah setelah pandemi yang benar-benar mikirin sirkulasi udara ataupun pencahayaan alami, yang dimana kita harus banyak-banyak berjemur. Nah, ini juga ada 2 panel jendela yang cukup besar yang mengarah ke bagian taman belakang nih. Jadi masih ada sisa lahan ya bagi teman-teman yang mau merenovasi rumah ini supaya kelihatan lebih gede lagi. Untuk dimensi daripada ruang tamu, ruang makan, dan juga dapur bersih ini kurang lebih 3,5 meter kali 6 meter nih teman-teman. Nah, ini semua enaknya tanpa sekat kayak gini ya, jadi ruangan itu nggak terasa sempit dan fungsional banget. Terus kalau kalian mau menambahkan nih ruangannya belakang mau di-fullin, bisa banget ya. Tembok ini dimundurin nih teman-teman. Nah, ini masih bisa dapat space sekitar 2 meter dikalikan dengan 7 meter nih teman-teman. 2 kali 7 ini masih bisa difungsiin lagi untuk penambahan bangunan ataupun kamu mau bikin ruang duduk-duduk dengan taman terbuka seperti ini. Dan di sini masih bisa disisakan untuk kamu mencuci dan menjemur. Di sini adalah laundry area nih teman-teman. Nih udah disiapin kan, ada satu kerannya dan juga colokannya untuk kamu menempatkan mesin cuci. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah kamar tidur untuk asisten rumah tangga, dan juga di dalamnya ini sudah disediakan juga untuk kamar mandinya untuk asisten rumah tangga kamu. Antara ruangan di bagian belakang dengan ruangan ini dipisahkan dengan pintu yang terbuat dari aluminium, pinggirnya ya, frame-nya teman-teman, dan tengahnya ini dari kaca. Sekarang sudah selesai kita mereview untuk lantai 1-nya, kita akan melihat untuk lantai 2-nya.
Nah, kita sampai nih di lantai 2-nya. Untuk bagian tangga ini nggak terasa capek ya naiknya, karena step-step antar tangganya itu nggak terlalu tinggi. Di bagian lantainya ini, seperti kita lihat, dari lantai 1 ke lantai 2 itu sama-sama ya, menggunakan homogeneous style 60x60, yang permukaannya ini nggak licin ya teman-teman, dengan warna abu-abu muda. Untuk railing tangganya sendiri, ini dengan besi yang sudah dilapisi dengan warna hitam seperti ini nih catnya. Nah, kalau untuk kita lihat nih ya, dari lantai 1 ke lantai 2, ini bener-bener kerasanya sih nggak terlalu sempit gitu teman-teman. Di seberang daripada tangga nih, kita langsung ketemu dengan kamar mandi sharing untuk kamar anak nih. Kita lihat dulu ya. Dimensi kamar mandinya ini cukup nih teman-teman, sekitar 1,7 kali 2 meteran nih teman-teman. Tapi udah lengkap ya, di sini sudah ada toilet duduk dengan jet washernya. Nah, di bagian kanan saya ini ada bagian wastafelnya, di bagian kirinya udah ada colokan ya. Untuk kamu misalnya butuh electric shaver atau mau catok rambut, bisa banget nih di sini. Nah, di bagian sebelah kiri saya ini adalah bagian showernya nih teman-teman. Shower ini pastinya udah dilengkapi dengan floor drain ya di bagian bawahnya. Nah, kalau kita lihat untuk lantai kamar mandinya ini sama banget dengan yang ada di lantai 1. Warnanya abu-abu muda dengan semburat motif seperti batuan alam yang senada dengan bagian dindingnya. Nah, di bagian shower ini ada dinding yang berbeda dengan dinding di bagian kamar mandi keringnya. Nah, di kamar mandi basah ini warna dindingnya sama juga nih dengan yang ada di lantai 1, dengan menggunakan keramik warna putih dengan semburat kecoklatan lah ya teman-teman, seperti marmer dengan motif yang timbul-timbul di kotak-kotak. Dan di kamar mandi ini supaya nggak pengap, ini sudah dilengkapi juga dengan panel jendela di bagian atasnya, yang salah satu panelnya ini bisa dibuka, selain untuk sirkulasi udara juga untuk pencahayaan udara alaminya. Nah, ini adalah kamar mandi anaknya ya tadi. Nah, sekarang kita mau lihat kamar anaknya di sebelah mana. Ini adalah di bagian kanan saya ini. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur anak yang pertama ini mempunyai dimensi sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter nih. Tapi kalau kita lihat ya dari rumah contoh ini sudah ada dilengkapi dengan satu single bed seperti ini. Di sini ada meja belajar, di sebelah sini ada lemari pakaian. Itu masih muat banget nih space-nya untuk kita berjalan-jalan ya teman-teman. Nah, untuk di kamar ini juga dilengkapi dengan jendela mengarah ke bagian fasad depan rumah. Jadi jendela ini seperti biasa untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan udara alaminya. Nah, di bagian sebelah kanan saya ini, kalau kalian beli yang tipe hook, ini kalian juga akan mendapatkan jendela seperti ini. Sekarang kita lihat yuk untuk kamar anak yang keduanya. Kamar anak kedua ini letaknya bersebelahan dengan kamar anak yang pertama. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua nih teman-teman, dengan luasan 2,5 kali 2,5 meter, dimensi yang hampir sama dengan kamar tidur anak yang pertama. Di sini di rumah contoh ini kita lihat ya, sudah dilengkapi dengan single bed seperti ini, ada meja belajar dan juga ada lemari pakaian. Ini benar-benar masih fungsional banget. Nah, kita udah lihat selain 2 kamar tidur anak dan juga 1 kamar mandi sharing untuk anak, di lantai 2 daripada rumah ini juga sudah dilengkapi dengan master bedroom atau kamar tidur utamanya. Di kamar tidur utama ini sangat-sangat lega ya teman-teman dibandingkan dengan kamar tidur anaknya. Di sini kita lihat ya, di rumah contoh ini sudah diletakkan tempat tidur yang double bed seperti ini nih. Lalu di sebelah kanannya masih ada bedside table, dan di sebelah kirinya daripada tempat tidur ini adalah meja untuk dandan. Nah, di bagian depan daripada tempat tidur ini adalah TV serta ambalan dan juga lemari TV-nya. Nah, kamar utama ini dengan dimensi luasan 5 meter dikalikan 3 meter, kamar tidur utama ini dibilang cukup spacious ya. Apalagi mengarah ke bagian kamar mandi dalamnya, di sini ada space untuk kalian menaruh lemari kalian atau walk-in closet-nya nih. Nah, di kamar mandi utama ini space-nya ini sedikit lebih besar daripada kamar mandi anak nih. Jadi sekitar 2 meter kali 2 meter nih teman-teman. Tapi layoutnya cukup mirip nih. Begitu masuk kita bisa lihat di sini ada toilet duduk lengkap dengan jet washernya. Di bagian sebelah kiri saya ini ada area untuk wastafelnya, di mana di dekat wastafelnya pastinya dilengkapi dengan colokan ya, untuk electric shaver ataupun untuk catokan kamu nih. Nah, di bagian kanan saya ini adalah area untuk mandi atau showernya nih teman-teman.
Nah, di showernya ini untuk kamar mandi utama sudah dilengkapi dengan hot water ya. Jadi ada instalasi untuk air panas dan juga air dinginnya. Untuk kamar mandi ini juga dilengkapi dengan satu floor drain dan juga ada jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara alami. Di bagian atas daripada shower ini juga sudah dilengkapi dengan colokan serta instalasi air panasnya tadi yang bisa kalian langsung taruh water heater di sini. Udah disiapin nih instalasinya. Sekarang kita sudah selesai membahas semua yang ada di lantai 2 daripada rumah ini. Kita sekarang mau menuju ke lantai 3 atau lantai etik daripada rumah ini. Tangga untuk lantai etiknya ini sendiri terletak di antara kamar mandi anak dan juga kamar tidur anak. Tangganya ini adalah tangga yang menggunakan anak tangga dari kayu seperti ini ya teman-teman, dan untuk railingnya ini menggunakan besi yang modelnya minimalis dan sudah di coating berwarna hitam, mirip dengan railing dari lantai 1 ke lantai 2 daripada rumah ini. Lantai etik adalah lantai yang opsional nih teman-teman. Jadi kalau kalian membeli rumah ini tanpa lantai etiknya, maka di bagian ini bisa menjadi satu mini living room nih yang ada di lantai 2. Di sini bisa kalian jadikan buat tempat untuk membaca ataupun ada sedikit pojokan untuk main games bersama anak-anak kalian. Nah, nyampe deh di lantai yang terakhir yang ada di rumah ini. Ini adalah attic floor ya. Nah, kalau kalian tanya di bagian tangganya nih gimana, memang agak lebih tinggi nih daripada tangga biasanya, tapi nggak terlalu sampai gimana banget lah ya. Untuk lantai attic ini, dia terbagi atas 2 nih. Ada bagian indoornya dan bagian outdoornya. Untuk bagian indoornya ini sendiri mempunyai dimensi 4 meter dikali 5 meter nih kurang lebihnya. Nah, kalau kita lihat nih di rumah contoh ini, di bagian kanan ini dibikin jadi lemari. Nah, di bagian belakang saya ini ada sofa. Sebenarnya untuk lantai attic ini terserah sih, sesuai kebutuhan kalian aja kepengennya gimana. Mau jadi tempat main anak, ayo. Mau jadi home office kamu, ayo. Atau dijadiin entertainment room. Kalau kamu suka karaoke, bisa banget nih dibikin ruangan ini jadi ruangan karaoke dan ruangan favorit keluarga kamu. Jadi bisa ditambahin dengan peredam. Apalagi floor to ceiling tempat ini tuh nggak terlalu rendah ya. Nah, paling tingginya aja nih bisa mencapai kurang lebih 4 meteran. Sekarang kita ngelihat yang bagian outdoornya nih. Ini adalah spot terfavorit saya di rumah ini. Yuk! Nah, kita sampai di tempat favorit saya, yaitu bagian outdoor daripada lantai attic ini. Antara bagian dalam dan bagian outdoor ini dipisahkan dengan pintu yang terbuat dari aluminium dan kaca seperti ini teman-teman ya. Sebelah kanan kirinya pun itu dilengkapi dengan kaca seperti ini. Jadi rumah ini tuh kayaknya bener-bener kesannya itu modern, kontemporer, industrial lah teman-teman, dengan sentuhan tropis ya. Nah, kalau kita lihat di bagian outdoor area ini ditambahin dengan kursi-kursi yang cantik kayak gini, aduh asik banget deh. Kalau saya tuh kepikirannya ya, nyantai sore di sini sambil barbekyuan. Dan saat ini nih, saat menjelang tahun baru nih teman-teman, ini di bulan Desember ya. Jadi kayaknya seru banget kalau saya old and new tahun baruan sama teman-teman di sini sambil bakar-bakar ikan barbekyuan nih teman-teman. Aduh, seru banget kayaknya ya tinggal di rumah ini. Untuk rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh keamanan 24 jam nih teman-teman. Di dalam klaster ini pun sudah dilengkapi juga pastinya dengan private clubhouse. Di dalam private clubhouse itu sendiri terdapat swimming pool untuk anak-anak dan dewasa, children playground, dan juga area terbuka hijau. Dan yang pastinya nih ya, di dalam kawasan Kota Mandiri Jakarta Garden City sendiri ini sudah lengkap banget fasilitasnya teman-teman. Mulai nih dari Iron Mall, ada juga IKEA, pusat perbelanjaan mebel yang terbesar ya, yang dari Swedia nih. Lalu juga ada sekolah internasional global mandiri, dan nantinya bakal ada juga sekolah internasional SIS, dan juga pastinya ada pusat kuliner, lalu ada
pusat perbankan, dan juga area bisnis lainnya yang sudah ada di Jakarta Garden City. Untuk aksesnya pun sudah ada 2 akses tol dan sudah dilengkapi juga dengan Transjakarta loh. Nanti ke depannya nih, untuk MRT juga akan ada jalurnya yang berhenti di depan daripada Ujung Menteng. Jadi semuanya udah lengkap banget. Apalagi lokasinya ini tuh cuman 10 menit aja nih dari area Kelapa Gading. Wah, udah deh, buruan beli sebelum harga propertinya makin naik terus. Jadi expertizen kalau udah tertarik banget kepingin survei ataupun nanya-nanya cicilan cara bayar, bisa banget nih hubungi properti expert kami di nomor yang ada di layar dan langsung klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project dan dapatkan berita-berita update properti terbaru seputaran Jakarta dan sekitarnya nih teman-teman. Jangan lupa ya, langsung klik tekan tombol lonceng dan jangan lupa telepon.